ini hasilnya sama dengan B. Contoh, kalau Bapak punya 3 pangkat 3 log 5, kayaknya kan nggak nyambung ya. 3 log 5 berapa? Kan kita nggak tahu. Udah gitu 3 dipangkatkan dengan 3 log 5. Ya kalau memakai sifat ini hasilnya sama dengan 5. Sampai di sini paham sifat yang 9? Paham. Tapi pertanyaannya mungkin begini ya. Kalau untuk yang bidang, apalagi untuk Bapak nggak mengharuskan semuanya mengerti pembuktiannya nanti. Tapi kalau untuk bidang matematika harus ditanyakan. Kenapa kok bisa A pangkat A log B itu sama dengan B? Itu yang berhubungan sama sifat tadi nggak, Pak? Malah ini bukan berhubungan sama sifat tadi. Ini malah lebih ke definisi. Sekarang coba perhatikan. Kalau kita punya definisi ini. Bapak mau pembuktiannya dulu ya. Kalau misalnya A pangkat C sama dengan B, kalau Bapak nyatakan dalam logaritma jadinya apa? Kalau Atau gini deh. Kalau Bapak punya A log B sama dengan C, maka kalau kita nyatakan dalam pangkat jadinya apa? A log C. A pangkat C A pangkat C. sama dengan pangkat B. B. Ini bisa disepakati ya? Ya. Nah sekarang coba Ananda bayangkan, ini Bapak nggak mengharuskan Ananda semua paham ya. Tapi ini Bapak wajibkan kalau untuk yang bidang matematika sama komputer karena sedikit berguna. Bukan berarti Bapak mengapakan yang lain. Karena nanti di ujian pun Bapak nggak akan masukkan ini. Nah sekarang coba seandainya C-nya Bapak ganti. C-nya Bapak ganti dengan A log B. Nah, sekarang C-nya Bapak ganti dengan A log B. Yang ruas kiri jadi apa? A log B sama dengan A log B. Benar nggak ini? A log B sama dengan A log B. Pasti benar kan? Pasti Benar. 3 sama dengan 3, 5 sama dengan 5, A log B sama dengan A log B benar. Nah sekarang ini kan ruas kiri. Kalau kita punya ruas kiri bisa diubah menjadi ruas kanan. A pangkat C sama dengan B. Sekarang ini kita coba ubah. A-nya siapa? A-nya tetap A. Karena yang diubah kan cuma nilai C. Ingat A pangkat C, berarti A pangkat C-nya apa tadi? A log B. Nah, sama dengan B. Nah, ini pembuktian sifat kita. Paham, Pak. Nah, makanya muncul ini. Bisa dipahami? Kurang, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa. Bapak lebih menekankan ini ya. Ananda semuanya perhatikan yang di sifat 9 ini pembuktiannya tadi, pembuktian yang barusan Bapak lakukan itu tidak Bapak wajibkan untuk tahu karena itu kecuali untuk bidang matematika dan komputer ya, karena kan kita sedang pelajari logaritma dan di olimpiade juga ada, jadi sekalian Bapak jelaskan. Tapi untuk Ananda yang lain di bidang yang lain, kalau misalnya nggak tahu juga nggak apa-apa, insya Allah nggak akan berpengaruh nggak tahu pembuktiannya. Jangan ujian ya, Pak. Ya, tapi nanti kalau mau dipelajari lagi bisa di rumah. Oke, bisa kita lanjutkan sifat terakhir? Bisa, Pak. Oke, cepat di sini. Sifat terakhir apa? Oh, ini rupanya. Sifat terakhir susah, Pak. Ya, oke. Ananda, perhatikan, sifat terakhir ini adalah salah satu sifat yang paling sering muncul ketika ujian. Dan Bapak yakinkan kalian kalau sifat terakhir ini pasti muncul tipe soalnya. Pas ulangan nanti atau pas ujian. Sifat ke-10. Kalau kita punya A log B, Bapak mau membalik ini ya, cara memandang sifat Bapak balik dibandingkan catatan Ananda kemarin. Jadi kalau kita punya C log B, maka C log B bisa kita ubah menjadi A log B per A log C. Iya, A log B per A log C. Ingat ya Ananda, posisi yang di atas siapa? Yang di atas sebelah kanan, yang di bawah sebelah kiri. Agak mirip dengan pangkat tadi.
Karena nanti kalau kebalik ya jawabannya bisa salah begitu. Nah, contoh soal yang memakai sifat ke-10. Jika 2 log 3 sama dengan P, maka tentukan nilai dan 3 log 5 sama dengan Q. Pertanyaannya apa? Tentukan nilai dari 5 log 12 misalnya begitu. 5 log 12-nya berapa sih? Oke, sampai di bagian sini Ananda paham? Kurang, Pak. Apa bisa pattern, Pak? Iya, tapi Paham. maksud Bapak yang Bapak catat ini ngerti nggak? Bukan masalah catatannya. Bagian ini aja dulu. Sifat 10 ini. Enggak. Enggaknya di bagian mana? Dari A log B per A log C. Hah? A log B per A log C. Oh, sifat ininya. Ini emang udah ketentuannya begitu. Kalau Bapak buktikan, itu lebih pening lagi daripada membuktikan soal sifat 9. Jadi nanti kalau kalian punya C log B, itu bisa kalian ubah menjadi A log B per A log C. Nah, mungkin pertanyaannya, A-nya itu apa sih, Pak? Nah, ini nanti implementasinya di soal ini. Nanti Bapak jelaskan di soal yang ini maksud Bapak. Oke, bisa kita lanjutkan dulu sebentar. Nanti kalian akan paham insya Allah. Bapak jelaskan dulu ya. Nanti akan ngerti insya Allah sifat 10 ini bagaimana. Amin. Oke, sekarang coba perhatikan nih. Kalau ini misalnya. Kalau kita punya 2 log 3 sama dengan P. Oke. Dan kita punya 3 log 5 sama dengan Q. Ananda perhatikan kalau tipe soal seperti ini, lihat angka yang sering muncul angka berapa? 3. Angka 3 kan? Jadi 3 adalah kunci di soal ini. Angka 3 adalah kuncinya. Oke, sampai di sini paham? Ini kayak dihubungkan sifat 8, Pak. Nah, benar sekali Bapak mau bilang itu. Siapa tadi itu yang komen? Siapa tadi yang barusan komen? Kaila, Pak. Oke, benar Kaila. Jadi kadang-kadang kita harus bisa hubungkan ke sifat 8. Jadi kalau kita kalikan 2 log 3 dikali 3 log 5, ini kan sama kayak mengalikan P dengan Q ya. 2 log 3 adalah P, 3 log 5 kali Q, maka ketika keduanya dikalikan berarti sama saja dengan mengalikan P kali Q. Tetapi ingat, 2 log 3 dikali 3 log 5, ini kita bisa pakai sifat 8. 2 log 5. Iya benar, jadinya kita punya 2 log 5 sama dengan P Q. Kali. Iya, bagus. Sampai di sana paham ya? Paham, Pak. Paham. Nah, sekarang kan Bapak bilang tadi 3 adalah kunci dari soal ini karena 3 ini disebut 2 kali di dalam soal. Nah, masalahnya kemudian yang ditanya adalah nilai dari 5 log 12. Nah, tadi kan Ananda bertanya, apa kaitannya dengan rumus yang bukan rumus sifat yang ke-10? Bapak ulang lagi, sifat ke-10 apa? C log B sama dengan, ayo, ada yang ingat? C log B sama dengan apa? A log B per A log C. A log B per A log C. Oke. Perhatikan ini adalah si B-nya, 5-nya. 12 adalah si C-nya. Sehingga 5 log 12 bisa kita ganti dengan A log 12 per A log 5. Suaranya silakan dimatikan dulu. Oke, sampai di bagian ini paham atau tidak? Silakan di-chat. Mati, Pak. Mengerti ya? Nah, sekarang nggak nampak ya? Sebentar. Bukan Oh, ujian iya. berani memberikan presentasi. Sebentar. Ini kayaknya jaringannya nih. Oh alah, mau cepat malah lambat jadinya. Piye toh? Sama seperti Adit, Pak.
Oke, gimana? Sekarang Bapak Arab sudah muncul, mari kita munculkan. Jreng. Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Bapak ulang lagi ya. 5 log 12. Kita kan punya sifat 10 tadi ya. C log B bisa diubah menjadi A log B per A log C. Sekarang 5 log 12. Oh ya, sorry ini kebalik ya. 5-nya adalah C, 12-nya adalah B. Ingat, C log B bisa diubah jadi apa? A log B per A log C. Berarti 5 log 12 bisa diubah menjadi A log 12 per A log 5. Ingat, kanan per kiri. Pas sampai bagian sini paham? Paham, Pak. Nah, Ananda, masalahnya kan di sini masih ada huruf A ya. Nah, tugas kita adalah menemukan huruf A yang pas. Nah, huruf A yang pas itu adalah biasanya di soal adalah angka yang sering muncul tadi. Makanya Bapak bilang tadi, 3 adalah kunci. 3. Nah, jadi ini A di sini bebas, kita mau ganti angka berapapun. Tapi karena yang sering muncul adalah angka 3, kita ganti saja A dengan 3. Sehingga kita dapat apa sekarang? Kita akan punya 3 log 12 per 3 log 5. 3 log 5, bagus, pintar. Nah, sekarang perhatikan, 12 bisa kita ubah nggak menjadi berapa kali berapa misalnya? A log 3 kali 4. Oh ya, bisa diubah jadi 3 kali 4 ya. Oke, sekarang Bapak ubah. 12 itu adalah 3 kali 4. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi sama dengan 3 log 3 kali 4. Ini yang atas ya, 3 log 12-nya. Ya, Pak. Yang bawah 3 log 5 udah ada nilainya belum tadi? Ki, Pak, Ki. Ah ya, berarti bisa diganti dengan ki. Nah sekarang Ananda coba lihat lagi. Tadi kan ada sifat itu, sifat yang ini ya. Kalau kita Sifat punya A log B ditambah A log C jadi apa? Sama dengan apa? A log B kali C. B kali C. kali C. Bagus. Nah, Ananda perhatikan ya. Kalau kita belajar, entah belajar fisika, entah belajar kimia dan sebagainya, matematika, kalau ada rumus misalnya ini, A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Jangan sekali-kali berpikir bahwa kalau kita ketemu soal kayak yang di sebelah kiri, harus kita ubah jadi yang kanan. Jangan gitu aja berpikirnya. Jadi anak olimpiade harus berpikir di luar dari kotak. Maksud Bapak adalah, kenapa yang di kanan juga diubah jadi kiri? Kan sama aja. Kalau yang kiri bisa diubah jadi kanan tentu bisa diubah jadi kiri. Maksud Bapak adalah, misalnya, kalian punya 2 log 8 ditambah 2 log 4. Ini bisa diubah menjadi 2 log 32. Iya kan? 8 kali 4 kan 32. Kenapa nggak 2 log 32-nya kita ubah menjadi 2 log 8 ditambah 2 log 4? Bisa juga kayak gitu. Kenapa harus begitu? Karena di soal ini, coba Anda perhatikan, 3 log 3 dikali 4, ini bisa kita ubah menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 4. Iya. Per ki. Benar? Nah, sekarang Pusing. 3 log 2 pangkat 2. Nah, ini dulu lah. Perhatikan ya, Bapak jelaskan pelan-pelan ya. Sampai di bagian sini paham? Paham. 12 perhatikan. 12 bisa kita ubah jadi 3 kali 4. Bisa kan? Nah, sekarang perhatikan. 3 log 3 kali 4, Bapak mau ubah menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 4. Boleh nggak? Boleh. Karena kita pakai sifat ini. A log B 3 log 3 ditambah A log C 3 log 4 sama dengan 3 log B kali C, 3 log 3 kali 4. Jadi kita ubah jadi bentuk ini. Bisa dipahami ya, semoga ya. Nah, sekarang perhatikan lagi Ananda. 3 log 3-nya berapa? 3 log 3 itu berapa? 1. Nah, jadi sekarang Bapak bikin jadi 1 ditambah 3 log 4 itu apa? 2 kali 2 kan?
Benar nggak? 2 kali 2. Iya. Dan ini per Q. Nah, Bapak pakai lagi sifat yang tadi. Kalau kita punya 3 log 2 kali 2, berarti bisa kita ubah menjadi 3 log 2 ditambah 3 log 2. Pakai sifat yang ini lagi ya. Sama kayak ini pas kita ngubah 3 log 3 kali 4 menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 4. Artinya ini bisa menjadi 1 ditambah 3 log 2 ditambah 3 log 2 per Q. Pertanyaannya sekarang 3 log 2 berapa sih? Datang 1 dari mana, Pak? Oh ya, datang satunya dari mana? 3 log 3 berapa? 1. Oke, datang satunya dari mana? Dari 3 log 3. Paham ya? Paham? Paham. Nah, sekarang begini. Yang kita punya nilai apa? 2 log 3 kan? 2 log 3 sama dengan P. P. Oke, perhatikan Ananda. Ini agak serius karena ini bagian yang salah satu soal yang bagian paling berat ya di logaritma. Nah, sekarang Bapak punya tadi 2 log 3. Kita punya 2 log 3 sama dengan P. Ananda, coba dibaca sifat keberapa ya? Kayaknya sifat 8 ya. Sifat 8 apa tadi? Sifat 8. Sifat 7, sifat 7. A log B sama dengan 1 per B log A. Iya, itu sifat 7 ya. Dari sifat 7 kita tahu kalau A log B bisa kita ubah menjadi 1 per B log A. Artinya apa? 2 log 3 bisa kita ubah jadi berapa? 1 per P. Iya, 1 per 3 log 2. Benar nggak? Ayo Ananda. Iya, Pak. Nah, karena 2 log 3 sama dengan P dan 2 log 3 adalah 1 per 3 log 2, maka kita bisa simpulkan bahwa 1 per 3 log 2 sama dengan P. 1 per P. Oke, sampai di sini paham? A. Ini P berberapa? Kalau nggak ditulis pernya, per berapa sebenarnya? 1. Per 1. Sekarang coba dikali silang. 1 kali 1 adalah 1 sama dengan 3 log 2 dikali P adalah P dikali 3 log 2. Sekarang P-nya Bapak pindahkan ke ruas kiri. Kalau pindah ke ruas kiri jadi apa? Bagi kan? Jadinya 1 per P sama dengan 3 log 2. Oke. Dari mengubah ini jadi ini, sudah paham atau belum? Paham. Sudah ya? Belum. Perlu Pak ulangi lagi? Iya. Perhatikan, 2 log 3 sama dengan P. Oke. 2 log 3 bisa kita ubah menjadi 1 per 3 log 2. Makanya di sini 2 log 3 Bapak ubah menjadi 1 per 3 log 2. Sama dengan P. Nah, tapi ingat, P kalaupun nggak ada penyebutnya, sebenarnya bisa kita bikin penyebutnya itu 1. Kenapa begitu Pak? Karena kan sebenarnya 2 itu kan sama dengan 2 bagi 1, 2 per 1. Nah, tujuan Bapak membuat penyebut adalah biar dia bisa dikali silang. Kali silang maksudnya ini. Yang atas di sini 1 dikalikan dengan 1. Yang di bawah sini. 1 kali 1 hasilnya 1. Kemudian yang di atas di sebelah kanan kalikan dengan yang di bawah di sebelah kiri. P dikali 3 log 2 adalah P kali 3 log 2. Karena kita mau mencari nilai 3 log 2, maka si P-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Yang namanya pindah ruas itu kan jadi lawannya. Lawannya maksud Bapak begini, ini kan kali. Kali lawannya apa? Bagi. Makanya ketika pindah jadi 1 bagi P atau 1 per P. 1 per P sama dengan 3 log 2. Sampai di sini? Paham. Nah, nanti kalaupun masih ragu silakan tanya ke kawan-kawan yang udah paham ya, Nanda. Nah, Iya, Pak. artinya kita bisa mengubah nilai dari 3 log 2 itu menjadi 1 per P. Nah, sekarang kita ubah nilai ini. Ini jadi 1 ditambah, nah 3 log 2 tadi apa? 1 per P. Ditambah 3 log 2 adalah 1 per P. Lalu per panjang yang ini
per Q. Oke, Bapak harap ini paham ya. Ini cuma mengubah 3 log 2-nya jadi 1 per P. Nah, sekarang perhatikan Ananda. Di sini kan ada penyebutnya P nih. Jadi Bapak akan kalikan semuanya dengan P. Yang di atas Bapak kalikan dengan P, yang di bawah Bapak kalikan juga dengan P. Ini boleh. Kalau perlakuannya sama, atas kali P, bawah kali P. Sekarang perhatikan, P dikali 1 hasilnya apa? P. P. Nah, 1 P atau P ya. Jadi Bapak bikin P ditambah, ini tanda tambah. P dikali 1 per P apa? 1. 1. Nah, ditambah P dikali 1 per P 1. 1 per P kali Q PQ. PQ. Oke. 1 tambah 1 adalah 2. 2 kan? Berarti hasil akhirnya berapa? P tambah 2 per PQ. Jadi itulah nilai dari 5 log 12. Pak, kalau 1 per P tambah 1 per P nggak bisa, Pak? Gimana? Itu kan 1 ditambah 1 per P ditambah 1 per P. Ya, Kalau ditambahin langsung nggak bisa? bisa kita samakan penyebutnya, tapi nanti terlalu ribet. Bapak berusaha gimana caranya nggak terlalu ribet. Jadi kalau ada penyebutnya per P, kita kalikan dengan P aja. Apa, Wan? Oh. Oke, Pak. Oke, gimana bisa dipahami Ananda? Coba di Hasilnya sampai situ aja, Pak. Iya, sampai situ aja. Bapak rasa ini udah lumayan susah nih. Nah, jadi 2 log 5-nya nggak jadi kepake ya, kayaknya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Oke, baik Ananda semuanya. Sekarang perhatikan yang Bapak tulis ya. Bapak punya cara berpikir lain. Maksud Bapak begini. Tadi kan kita punya A log 12 ya. Per A log 5. Ingat 2 log 5 sama dengan PQ kan? Tadi kan udah dicari nih. Gimana kalau misalnya Bapak mau menggantinya dengan angka 2, A-nya dengan angka 2? Ya bisa aja, nggak ada masalah. Jadi Bapak ganti dengan angka 2 misalnya jadi kayak gini. 2 log 12 per 2 log 5. 2 log 12 itu bisa diubah menjadi 2 log 3 kali 4. Kayak yang tadi. Per 2 log 5. 2 log 5 apa? PQ. 2 log 3 dikali 4 bisa kita ubah menjadi 2 log 3 ditambah 2 log 4. 4 per PQ. 2 log 3 apa? Udah ada belum di soalnya? Udah kan? 2 log 3 sama dengan P. Berarti kita bisa ubah jadi P ditambah 2 log 4 berapa? 2. 2 per PQ. sama nggak hasilnya? Sama. Lah itu ada tadi kan, Pak. Ya makanya Bapak bilang, ini matematika kan tergantung kreativitas kita. Ada yang lebih mudah. Bapak baru kepikiran juga. Tadi Bapak nggak kepikiran, makanya Bapak ambil 3. Jadi maksud Bapak, Ulang, Pak. Udah pusing, Pak. Bapak ulang lagi ya. Udah, Pak. Iya. Kenapa ganti itu dari awal, Pak? Nah, dengar dulu, kenapa nggak itu dari awal? Nah, jadi dari tadi yang Bapak pikirkan itu cuma memanfaatkan angka 3. Bapak makan. Pak, hitam putih, Pak. Oh, lah. Oke. Tadi Bapak berpikir gimana? Jadi gini loh Ananda. Kalian akan sampai di titik dimana ketika ujian kalian akan galau. Pakai angka 3 atau pakai angka 2 ya. Nah, jadi maksud Bapak yang mau Bapak tekankan di sini adalah mau kalian pakai angka 3 atau mau pakai angka 2 untuk pengganti nilai A, jawabannya tetap benar nanti. Ya kan?